Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,97% ke 6.800. Mayoritas sektor perdagangan menguat kecuali sektor kesehatan, industri, dan teknologi yang terkoreksi tipis, sementara sektor energi dan bahan baku memimpin kenaikan sektoral IHSG terbesar hari ini. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 66,24 poin atau 0,97% ke posisi 6.898,19 pada akhir perdagangan Selasa. Sebanyak 333 saham naik, 268 saham turun, dan 205 saham stagnan. 7 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 4 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku, naik 3,27%, sektor energi naik 1,96%, dan sektor barang konsumen non-primer naik 1,27%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor teknologi, turun 0,93%, sektor kesehatan turun 0,37%, dan sektor properti turun 0,28%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 22,90 miliar saham dengan total nilai 16,30 triliun rupiah. Lantas seperti apa pergerakan IHSG untuk esok hari? Langsung saja kita bergabung bersama Head of Research QM Sekuritas Indonesia, Liza Kamelia Suryanata. Halo, selamat sore Bu Liza. Halo, sore Maria. Ya, Bu Liza apa kabar Bu? Baik, makasih. Bu Liza, ini kita langsung saja. Meski masih di bawah bayang-bayang perang dagang, IHSG ini terus bergerak Ya. di zona positif. Pada puncaknya itu di Mhm. perdagangan intraday hari ini, IHSG sempat menyentuh angka 6.900, lalu menguat 1,15%. Nah, ini faktor apa sih yang memperkuat IHSG? IHSG, Bu? Oke, kalau kita lihat eh, sebagian karena sentimen regional juga ya. Jadi memang dari US market, walaupun mereka kemarin itu ditutup di zona merah, tapi sebelumnya S&P 500 sudah menguat berhari-hari dan membuat suatu rally yang terpanjang sejak em, beberapa tahun terakhir ini ya. Bahkan rally kenaikan ini bisa bertahan selama 9 hari berturut-turut begitu. Ini mungkin juga karena efek adanya jeda dari perkembangan tarif Trump. Selainnya juga rilis laporan keuangan ini berhasil menciptakan sentimen positif yang baik di pasar. Dan seperti kita lihat juga sektor yang naik adalah sektor barang tambang, di mana kita sebagai salah satu contohnya yang banyak emiten yang banyak mempunyai muatan barang tambang emas misalkan seperti Antam ini mencetak revenue dan profit yang sangat fantastis dibanding tahun lalu ya. So that's why sektor tersebut masih rajin-rajinnya naik belakangan hari ini, dan ini juga menyumbangkan sentimen yang positif kepada IHSG, berhasil mencatatkan rally kenaikan 7 hari berturut-turut begitu. Terus kemudian juga nilai tukar rupiah kita sudah menguat ke sekitar 16.400-an. Ini juga karena efek dari dolar indeks alias DXY yang agak turun. Ini sebagian juga karena situasi perang dagang ini, aset-aset berdenominasi US agak mengalami buangan beberapa hari sebelumnya. Jadi ya US dolarnya agak melemah dan kemudian juga rupiah kita bagus finally nilai tukarnya. So far sentimen positifnya dijadikan momentum untuk technical rebound dan masih berlanjut sampai saat ini. Ya, Bu Liza, ini kan kemungkinan meredanya perang dagang. Apakah IHSG kita ini akan terus melanjutkan tren penguatan, Bu? Ada potensi karena dengan posisi penutupan hari ini sudah tinggal selangkah lagi menuju level psikologis 7.000 ya. So hopefully jika sentimen positif masih bisa dijaga, eh, ya berhubung pekan ini, bulan ini juga banyak ya
data-data ekonomi yang ditunggu para pelaku pasar. Contohnya aja tanggal 8 berarti lusa akan ada keputusan dari FOMC meeting ya Bank Sentral AS Federal Reserve mengenai suku bunga mereka. Tapi sepertinya market sudah memprice in kalau suku bunga Fed Fund Rate akan dijaga tetap di level 4,5 ya. Kecuali The Fed bikin kejutan, potong 25 bips, nah itu mungkin akan lebih bisa bikin euforia lagi begitu. Tapi ke at least ke arah 7.000 saya lihat jalannya masih cukup terbuka. Ya, Bu Liza, ini kan kita lihat bahwa mayoritas sektor perdagangan menguat, sektor energi dan bahan baku itu menjadi bintang, memimpin kenaikan sektoral IHSG terbesar hari ini, Bu. Ya, secara karakteristik atau nature-nya dari indeks kita, dari bursa kita, ini adalah commodity driven ya. Jadi begitu ada sentimen positif pada emiten-emiten mining pada khususnya, ini langsung membuat kita ngejos gitu indeksnya ya. Mungkin para investor atau trader juga sedikit flashback nih ke tahun 2022 ketika perang Rusia Ukraina, itu barang-barang tambang semuanya pada harganya pada booming dan otomatis indeks kita juga berhasil membukukan keuntungan yang cukup besar saat itu ya. Bahkan ketika bursa-bursa global lainnya mungkin agak keok saat itu karena sentimen negatif perang Rusia Ukraina, tapi justru IHSG berjaya. Nah, mungkin ya kita sedikit agak nostalgia masa-masa seperti itu. Ya, Bu Liza, ini kan investor mengantisipasi potensi terjadinya resesi usai kontraksi ekonomi Amerika Serikat dan harga minyak mentah juga terus jeblok usai OPEC Plus menaikkan produksi. Nah, bagaimana dampaknya terhadap pasar saham kita, Bu? Oke, kalau bicara kemungkinan resesi ya mungkin kita bisa berkaca kepada rilis data di GDP kemarin ya, first quarter dari Indonesia yang menyusul data GDP first quarter dari Amerika yang sudah lebih dulu dirilis. Nah, di situ kan dilaporkan bahwa ekonomi Amerika ini mengalami kontraksi di kuartal pertama tahun ini. Kemudian Indonesia juga ternyata tidak berhasil mencapai 5% ya. Tapi ya somehow mungkin semakin mendekati tanggal pengumumannya, ini semakin bisa berita berita tersebut sudah semakin bisa di price in oleh para pelaku pasar. Jadi melihat juga dari performance US sebelumnya bahwa impor mereka meningkat itu akibat orang berlomba-lomba untuk memasukkan barang sebelum tarif berlaku. Nah, di Indonesia ternyata keadaan yang sama juga mirroring ya. Jadi ekspor kita justru yang melonjak tinggi karena ya itu tadi kita mungkin juga pembelinya di sana atau juga eksportir kita ini berusaha untuk menjual barang sebanyak-banyaknya sebelum tarif itu berlaku. Nah, dan ke depannya mungkin yang menjadi sentimen positif dari hal ini adalah akan ada pembicaraan lebih lanjut dari mitra dagang US terkait tarif ini. Terus mungkin juga bagaimana China dan US ini bisa bernegosiasi mencapai kata sepakat walaupun masing-masing pihak itu sudah mengklaim membuka jalur komunikasi tapi belum ada pembicaraan real yang terjadi ya, jadi masih sama-sama tinggi gengsinya begitu. Ya ini yang diharapkan oleh para pelaku pasar nantinya begitu. Dan mungkin apakah ada desakan dari pelaku usaha domestik di US ini akan bisa membuat revisi dari kebijakan tarif tersebut ke depannya. Ya, Bu Demikian, Liza, ini Nana. kan saat ini pelaku pasar juga sedang menunggu keputusan dari The Fed. Kira-kira apakah keputusan tersebut akan sesuai dengan ekspektasi pasar dan apa yang perlu diantisipasi investor menjelang keputusan ini, Bu?
Kalau kita bicara mengenai keputusan suku bunga The Fed 2 hari yang akan datang, saya rasa masih sesuai konsensus ya. Em, Ditahan tetap di level 4,5% karena Fed Chairman Jerome Powell juga sudah mengutarakan bahwa dengan ancaman inflasi ke depannya ini mungkin mereka tidak jadi tidak bisa begitu agresif lagi bersikap dovish gitu maksudnya. Eh, nah, em, dan jika itu terjadi ya memang saya rasa ya sudah sesuai dengan ekspektasi market karena menurut survei market sudah memperkirakan kalau akan ada sekitar 2 sampai 3 kali pemotongan suku bunga tahun ini. Mungkin paling cepat akan terjadi di bulan Juni atau Juli pada rapat The Fed saat itu dan kemudian atau kemudian juga atau malah kalau misalkan tidak sesuai dengan data-data ekonomi tidak didukung begitu malah bisa mundur lagi ke September. Ya, saya rasa itu surveinya saat ini. Ya, terakhir Bu Liza, ini apa rekomendasi saham Anda untuk esok hari, Bu? Oke. Kalau esok hari, coba kita lihat apa movers hari ini ya. Untuk movers hari ini yang tinggi turnovernya memang masih saham barang tambang. Tapi kalau kita masuk sekarang mungkin lotnya harus dikurangi ya karena mereka sudah naik cukup tinggi beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini. Em, Nah, jadi dengan sentimen pemotongan suku bunga The Fed itu mungkin kita bisa cek kembali saham banking ya balik ke sektor finance. Untuk Bank Mandiri saya rasa kenaikannya belum cukup belum signifikan, malah belum berhasil melewati level 5.000 level psikologis. Nah, jadi kalau Bank Mandiri sudah lewat dari 5.000 ini kita boleh average up dan target terdekatnya adalah di sekitar angka 5.400 ya. Terus bagaimana dengan BBRI? Jadi ini kita menyiapkan mengantisipasi sentimen suku bunga The Fed ya. Nah, kemudian kalau untuk BBRI trigger untuk average up itu ada di angka 3920. Target awal jika bukan angka 4.000 maka bisa lanjut ke sekitar 4130-an. Kemudian untuk saham properti mungkin ya, karena sehabis sektor finance biasanya diikuti oleh properti. Nah, SMRA boleh coba dilihat karena sudah kembali berada di atas resisten MA20 hari ini dengan closing di 436. Jika esok hari tembus semakin tinggi ke atas 442, ini mudah-mudahan jalannya lancar menuju target. Coba. Targetnya ada di angka 500 atau 530 untuk SMRA ya. Satu lagi kita lihat Ciputra juga dari sektor properti. Nah, oke, Ciputra saya rasa cukup punya potensi untuk menuju ke arah 1000, 1040 atau 1100. Demikian Maria. Baik, terima kasih Bu Liza untuk waktu serta analisisnya bagi sahabat kabar bursa di sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bu Liza. Ya, sama-sama Maria.